Dan kita kembali lagi, halo tim sambat, kembali lagi dan gua Andromeda 2K. Dan setelah libur yang panjang ya di bulan Juli untuk MotoGP, kali ini MotoGP kembali lagi balapan ya pada bulan Agustus ya. Jadi minggu ini akan ada balapan MotoGP untuk ronde yang ke-10 akan dilaksanakan di Austria. Namun karena ini balapannya double header, jadi minggu ini di Austria, minggu depannya di Austria, sirkuitnya sama. Jadi untuk yang balapan minggu ini akan tema balapan minggu ini adalah Michelin Grand Prix of Styria. Nah, Styria ini merupakan daerah di mana lokasi sirkuit Spielberg itu berada. Ya, jadi lokasi sirkuit balapannya itu terletak di daerah Styria, pegunungan Styria ya. Makanya disebut GP Styria namanya. Baru minggu depannya masuk GP Austria, negaranya ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, gue jelasin dikit. Sebenarnya mungkin kalau kalian lihat gambarnya kok ada DRS, ini gua ambil dari gambar yang Formula One punya ya. Karena ya sama aja sih sirkuitnya, nggak ada yang beda. Cuman bedanya nggak ada DRS aja sih buat buat MotoGP ya. Nah, sekilas sirkuitnya nggak jauh beda, bentuknya juga. Mungkin para pembalap itu harus hati-hati keluar tikungan 1 ya, khususnya itu motor-motor yang kelas kecil, sebenarnya kelas 3 sama kelas 2, karena Moto3, Moto2 ya berarti ya. Karena bisa dibilang antara curb dan jalannya itu agak tinggi jaraknya, jadi gampang banget buat ngejatuhin motornya. Kalian masih ingat tahun lalu di Moto2 itu ada Enea Bastianini, waktu itu masih di Moto2 ya. Dia jatuh kenapa? Karena saat dia dari curb pindah ke jalan, itu motornya nggak stabil jadinya. Pas naik ke jalannya bannya nggak stabil, jadi otomatis dia jatuh. Dan itu bukan dia doang akhirnya, akibatnya beberapa motor jatuh juga ya. Jadi emang agak sulit nih buat motor-motor kelas kecil ya untuk tikungan 1, tapi selebihnya pasti bisa lah ya. Nah, MotoGP pun juga kadang-kadang juga begitu ya, sedikit kewalahan di tikungan 1, jadi harus berhati-hati juga nih. Nah, habis itu yang harus diperhatiin itu tikungan nomor 3. Tikungan ketiga ini sebenarnya nanjak ya, dia itu nanjak. Jadi brakingnya juga ya nggak terlalu inilah ya. Cuman emang kadang-kadang pas belok ke kanan para pembalap itu sedikit keberatan buat ngangkat motornya. Jadi kadang-kadang suka slow crash gitu loh, crashnya pelan, nggak terlalu ini ya, karena agak susah juga buat buat nyimbangin motornya lagi ya. Jadi semoga aja para pembalap MotoGP nggak kenapa-napa ya di situ ya. Nah, menuju ke tikungan 4. Nah, tikungan 4 ini bedanya dan tikungan 3 itu turunan. Nah, turunan biasanya agak riskan sih menurut gue ya, jadi harus berhati-hati juga. Nah, selebihnya sih tikungannya juga ya pada umumnya yang normal lah ya. Tikungan 6 sama 7 tuh agak hati-hati tuh sama 9 10, karena itu angin ya. Bisa-bisa pembalap bisa jatuh juga karena anginnya cukup kencang ya. Kemungkinan. Oke, nah itu sekilas sirkuit Austria ya. Jadi nggak ada bedanya dengan sirkuit Formula One. Dan kalau ada yang lihat kok ada DRS-nya, itu karena gue ambil dari Formula One punya, tapi intinya sama. Nah, panjangnya 4,3 km dengan 10 tikungan saja ya. 7 ke kanan dan 3 ke kiri, jadi paling banyak belok kanannya.
Oke, longest straight-nya itu ada 626 meter ya. Itu longest straight-nya. Oke. Nah, longest straight-nya itu yang mana? Bukan antara tikungan 1 sampai tikungan 3. Tapi di tikungan 3 sampai tikungan 4. Nah, itu longest straight-nya. Atau tikungan 1 atau tikungan 10 ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, gue rada lupa nih. Cuman yang jelas bukan tikungan di antara tikungan 1 sampai 3. Kenapa? Karena di antara tikungan 1 sampai tikungan 3 itu ada tikungan 2 ya. Tikungan 2 itu hitungnya tikungan, jadi bukan straight ya, bukan jalan lurus ya. Jadi nggak kehitung longest straight juga di tikungan 1 sampai tikungan 3. Oke. Sekilas daripada sirkuit Austria ya. Namanya sirkuit Spielberg. Atau mungkin lebih kenalnya Red Bull Ring ya. Red Bull Ring ya, lebih mengenalnya kalian pada. Oke. Nah, untuk balapan di Styria ini ada sebuah kejutan ya, beberapa kejutan di mana akan ada para pembalap wildcard yang datang ya. Salah satunya tuh dari Petronas Yamaha, ya, itu adalah pembalap dari Inggris. Cal Crutchlow akan menggantikan Franco Morbidelli. Kenapa? Karena Franco Morbidelli itu cedera pada ankle-nya dan itu butuh penyembuhan yang cukup lama. Jadi diganti oleh Cal Crutchlow karena dia kan juga test driver yang Yamaha. Juga akan ada wildcard lagi dari KTM. Nah, bedanya ini KTM itu nambahin motor ya. Jadi total ada 3 pembalap yang memakai motor KTM nanti pas balapan. Nah, pembalapnya itu adalah nomor 26 Dani Pedrosa ya. Wah, udah lama banget Pedrosa nggak balapan ya. Terakhir itu dia balapan tahun 2018. Iya benar, 2018. Jadi total udah 3 tahun dia nggak balap. Apakah comebacknya Pedrosa buat 1 kali balap doang ini sangat bisa dibilang, apakah akan menjadi sebuah hiburan ya? Karena ya pastilah pada kangen ya Dani Pedrosa ya. Nah ya, dan sirkuit ini bisa dibilang itu bukan temennya Yamaha ya. Jadi sangat sulit buat Yamaha untuk balapan di sini. Jadi walaupun emang sekilas pendek sih ya, sirkuitnya pendek, cuman buat Yamaha itu mereka itu beberapa tahun terakhir pas balik ke Austria itu sedikit kesulitan. Nah ini jadi kerugian tersendiri buat Fabio Quartararo ya. Dia kan memimpin klasemen walaupun jaraknya jauh, tetap nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya. Ya cukup lah, tapi dia bakal kesulitan, kemungkinannya bakal kesulitan dengan Yamaha. Malahan ya kemungkinan bisa lebih ini malah antara Ducati KTM. Nah, Ducati KTM ini di sini gua ancongin jempol, emang bagus. Ya, Ducati apalagi karena mereka kan straight-nya itu kencengnya minta ampun ya, bener-bener. Jadi semoga aja sih di sini KTM dan Ducati mendominasi ya, dan Yamaha jangan lengah juga, pasti bakal bisa juga untuk melewati rintangannya KTM dan Ducati. Oke. Nah, sekarang gua sebutkan jadwalnya ya. Jadi jadwalnya itu pada hari Jumat, Moto3, MotoGP Moto2 akan melaksanakan free practice ya pada 6 Agustus 2021. MotoGP-nya pada pukul 14.55 sampai 15.40 itu untuk waktu Indonesia Barat ya semua ya. Kemudian MotoGP-nya yang latihan keduanya itu 19.10 sampai 19.55. Kemudian untuk Sabtunya latihan bebas ketiga 14.55 sampai 15.40. Kemudian MotoGP latihan bebas keempat itu 18.30 sampai 19.00. Q1 Q2 MotoGP udah gua gabungin keseluruhan itu 19.10 sampai 19.50. Oke. Kemudian balapannya akan dilaksanakan pada hari Minggu ya, 8 Agustus pukul 19.00. Oke.
Jadi itu ya semua jadwal MotoGP-nya. Dan yang gue bilang tadi, ini merupakan sirkuit dominasi Ducati dan KTM. Tapi jangan ngeremehin dulu pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, Suzuki, ya, dan Aprilia juga, karena apapun bisa terjadi ya di MotoGP ya. Jadi kita lihat aja siapa yang minggu bakal memenangkan podium ya. Podium 1, 2, dan 3 kita lihat. Oke, pada hari Minggu ya, jangan lupa nonton MotoGP tanggal 8 Agustus 2021 di sirkuit Red Bull Ring ya. Sambil nunggu MotoGP, kalian juga bisa nonton Moto3 dan Moto2 ya, karena mereka tampil sebelum MotoGP ya. Jadi Moto3 nya 16.00 dan Moto2 17.20. Kalian sangat diperbolehkan untuk menonton itu, sangat disarankan ya. Karena kenapa? Pembalap MotoGP semua berasal dari Moto3 dan Moto2 dulu ya, baru mereka langsung bisa MotoGP. Kecuali Jack Miller, dia Moto3 langsung ke MotoGP. Oke, sekian Sambat Podcast buat kali ini, preview GP Styria 2021 ya. Terima kasih tim Sambat yang sudah menonton Sambat Podcast buat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy, oke? Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.